Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kami akan membahas bab berikutnya tentang prinsip dasar akuntansi perbankan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian bank. Pengertian bank itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bisa dikatakan bank itu sejenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya itu untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat tersebut serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang akuntansi bank. Nah, di sini ada pengertian akuntansi bank sendiri, yaitu kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Nah, pengertian ini harus dibedakan karena arus kas masuk dan keluar antara perbankan dengan perusahaan itu berbeda. Karena itu, format laporan transaksi antara bank dan perusahaan juga berbeda, yang mana untuk bank sudah diatur oleh PAPI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Nah, selanjutnya ada tujuan laporan keuangan perbankan, yaitu berguna dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan keuangan serta kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan kepada pihak eksternal maupun internal. Nah, slide selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi perbankan. Nah, di sini ada dua, yaitu ada pencatatan pendapatan berbasis cash dan ada pencatatan biaya berbasis akrual. Yang pertama kita akan membahas tentang pencatatan pendapatan berbasis cash. Nah, seperti yang diketahui, sebagian besar pendapatan bank diambil dari kredit nasabah, sedangkan nominalnya ditentukan oleh berapa lama kredit digunakan. Jadi, semakin lama waktu penggunaan kredit, maka semakin besar tingkat bunga maka pendapatan banknya juga semakin besar. Nah, ironisnya praktek perkreditan di Indonesia ini masih banyak mengalami kemacetan. Nah, jika dibiarkan akan menjadi risiko yang besar. Untuk itu, pihak bank memerlukan kegiatan pencegahan. Nah, salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mencatat pendapatan tersebut menggunakan cash basis. Nah, di dalam prinsip pencatatan cash basis ini, komisi itu tidak dicatat apabila belum diterima dalam bentuk tunai. Nah, berarti komisi itu belum dianggap pendapatan bank, tetapi masih dianggap sebagai tagihan bank. Selanjutnya, ada pencatatan biaya berbasis akrual. Nah, berbeda dengan pencatatan pendapatan berbasis kas, pencatatan biaya pada perbankan dilakukan secara akrual. Nah, salah satu jenis biaya yang ada adalah biaya dana. Nah, biaya dana merupakan biaya terbesar yang ada di bank. Besar kecilnya biaya dana ditentukan dari waktu untuk menggunakan biaya tersebut dan tentu saja tingkat bunga yang berlaku. Nah, selain biaya dana, juga terdapat biaya lainnya, yaitu prepaid expense dan different change. Nah, biaya ini juga terus berkembang dan meningkat setiap waktunya. Nah, kedua biaya tersebut juga digolongkan dalam biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya tersebut adalah sistem akrual. Nah, selanjutnya adalah manfaat akuntansi bank. Nah, manfaat akuntansi bank ini ada 6. Yang pertama itu menyajikan informasi keuangan. Nah, karena dengan adanya catatan, apalagi analisis, tentu ada data yang bisa dilaporkan. Nah, data-data keuangan inilah yang bisa dijadikan sebagai informasi perbankan. Nah, informasi keuangan perbankan sendiri memang harus selalu ada, karena ini nantinya akan menjadi gambaran seberapa kuat finansial yang ada di bank. Selain itu, informasi juga dibutuhkan terkait dengan audit keuangan perbankan. Nah, selanjutnya, yang kedua ada sebagai data untuk mengambil keputusan. Nah, akuntansi perbankan dijalankan oleh bank untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan atau kebijakan. Karena dari data-data itulah di kondisi dana dan pendapatan bank bisa terbaca dengan jelas dan detail. Nah, jika ada kegiatan pencatatan biaya di suatu bank, optimasi semua transaksi yang terjadi terekam dengan baik. Tidak hanya itu, kegiatan analisis maupun pembuatan laporan juga membuat data-data keuangan semakin lengkap. Nah, jadi wajar jika keputusan didasarkan pada informasi tersebut. Nah, yang ketiga ada sebagai alat pengendali keuangan. Nah, jika ada pencatatan transaksi keuangan, tentu akan kelihatan seberapa kuat finansial yang ada pada bank tersebut. Nah, jika finansial memburuk, tentu ada tindakan pengendalian keuangan agar pemburukannya tidak terlalu lama atau paling tidak mencegah bank mengalami likuidasi atau pailit. Nah, karena alasan ini seharusnya petugas keuangan akuntansi atau pembukuan dipilih orang-orang yang benar-benar ahli, karena perhitungannya harus cermat dan harus minim dengan kesalahan.
Yang keempat ada mempermudah proses evaluasi moneter. Nah, dengan adanya akuntansi keuangan, proses evaluasi moneter akan jauh lebih mudah karena di sana juga ada analisis keuangan sekaligus pelaporan dan hasil analisis tersebut. Nah, proses evaluasi moneter sendiri sangat penting untuk dilakukan, apalagi bank adalah lembaga yang akan menjadi rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini. Nah, jika dilihat dari penjelasan di atas, aktivitas akuntansi perbankan adalah satu aktivitas yang bisa dijadikan tolak ukur kebijakan moneter di tingkat nasional karena dari laporan yang akan dibuat muncul kegiatan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, yang kelima ada menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Nah, dengan adanya akuntansi keuangan, tentu segala transaksi dana dan biaya akan tercatat. Dari situlah akan terlihat celah yang bisa dijadikan dasar kebijakan terkait dengan alokasi keuangan. Nah, akuntansi keuangan bisa dijadikan titik tumpu alokasi keuangan apabila pencatatannya dinyatakan sempurna. Nah, jika masih belum lebih baik, dilakukan penghitungan ulang karena resikonya cukup besar jika alokasi keuangan dialihkan pada sesuatu yang keliru. Nah, yang terakhir ada mencegah bank dari pailit. Nah, manfaat akuntansi perbankan yang terakhir adalah mencegah bank dari pailit karena kondisi keuangan sudah diketahui di awal, sehingga langkah kebijakan bisa diambil dengan cepat sebelum terjadinya pailit atau kolaps. Nah, karena hal itulah akuntansi keuangan perbankan perlu diterapkan, apalagi bank adalah lembaga perekonomian yang menjadi titik tonggak berdirinya suatu negara. Jika bank hancur akibat pencatatan yang tidak rapi, tentu ekonomi bangsa juga runtuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah laporan keuangan yang tersusun dan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Adapun tujuannya yaitu untuk memberi informasi terkait yang pertama posisi keuangan, yang kedua kinerja, ketiga perubahan ekuitas, keempat arus kas, dan yang terakhir informasi lainnya yang berguna bagi pengguna laporan keuangan bank dalam pengambilan keputusan ekonomi. Juga menunjukkan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Selain dari tujuan laporan keuangan bank, juga terdapat pemakai laporan keuangan bank. Pemakai laporan keuangan bank terdiri dari yang pertama, pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan atau pemegang saham berhak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan serta kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai salah satu evaluasi dan penentu kebijakan selanjutnya. Cara evaluasinya dengan membandingkan laporan keuangan kinerja aktual dengan proyeksi laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu kreditor. Kreditor sebagai menilai kesehatan suatu laporan keuangan. Yang keempat adalah investor. Sebelum berinvestasi, biasanya investor melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dengan mengevaluasi menggunakan laporan keuangan yang telah disajikan. Nah, yang kelima juga terdapat dinas perpajakan. Yang keenam adalah karyawan. Bagi karyawan, laporan keuangan menunjukkan kinerja baik buruk suatu perusahaan yang nantinya berdampak pada besar kecil bonus yang diterima. Selain itu, pemakai laporan keuangan bank juga terdiri dari pengelola pasar modal, Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, Bapepam, pengguna industri perbankan, serta yang terakhir pihak yang memerlukan laporan keuangan bank. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang komponen laporan keuangan bank. Supaya kita bisa menyajikan laporan keuangan bank secara detail dan terperinci, laporan keuangan harus berisikan dari beberapa komponen. Nah, komponen dari laporan keuangan bank itu apa saja sih? Mari kita simak. Yang pertama itu ada laporan neraca bank, yang kedua adalah laporan laba rugi bank, dan yang ketiga adalah laporan komitmen dan kontingensi. Yang pertama itu ada laporan neraca bank.
Fungsinya itu untuk apa? Untuk menggambarkan bagaimana jumlah kekayaan, kewajiban atau hutang, dan juga modal dari bank tersebut, seperti itu. Dan di dalam laporan neraca bank ini terdiri dari giro, kredit, pos deposito, penempatan Bank Indonesia, surat berharga dan obligasi, dan penyisihan penghapusan aktiva. Selanjutnya itu dalam komponen laporan keuangan bank ada laporan laba rugi bank. Nah, laporan laba rugi itu kan ya seperti kita semua sudah tahu, laporan yang menggambarkan jumlah pendapatan atau kerugian dari sebuah perusahaan dalam suatu rentang periode. Nah, kalau dalam laporan laba rugi bank, ini tuh biasanya laporannya disajikan dalam bentuk multiple step atau berjenjang. Nah, di sini juga pendapatan bunga bersih akan diketahui setelah dihitung pendapatan bunga dan biaya bunganya itu bagaimana. Dan jumlah pendapatan bunga bersih akan mengindikasikan tentang tingkat penyebaran yang terjadi pada bank tersebut. Lalu setelah dari laporan neraca bank dan laporan laba rugi bank, dan yang terakhir itu ada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, laporan komitmen dan kontingensi ini biasa juga dikenal sebagai rekening administratif yang disajikan terpisah antara komitmen dan kontingensi. Hal ini dipisahkan ini untuk mempermudah deteksi transaksi off balance dan posisinya. Komitmen dan kontingensi dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara berurut, serta memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Dengan adanya laporan ini, masyarakat yang membaca laporan keuangan bank bisa mengetahui para pengurus dari bank itu siapa saja dan juga sejauh mana integritas pengurus dan pemilik bank tersebut. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya ataupun dari teman saya yang lainnya. Terima kasih sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.